Jadi secara organisasi Kak Cindy telah terjadi perubahan secara begitu juga secara individu Kak Cindy. Sudah terjadi perubahan yang luar biasa besar dan kita ada di dalam perubahan itu. Dengan demikian, ya kita harus mengantisipasi perubahan itu sehingga perubahan itu ada di tangan kita sendiri. Bapak Ibu dan para healthies yang saya hormati, bertemu lagi dengan saya Donita Hapari dalam acara Hospital Business Program. Program yang membahas secara lengkap tentang bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan bed occupancy rate atau yang kita kenal dengan bor rumah sakit di masa-masa seperti saat ini. Namun sebelum saya melanjutkan pembicaraan dalam video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk juga bunyikan lonceng agar para healthies dan Bapak Ibu sekalian dapat notifikasi tentang video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya Coach Doni, apa makna dari tema kita siang ini Coach, perubahan di tangan Anda? Keren ya, keren. Iya. Perubahan di tangan Anda ya Kak Cindy. Yeah. Begini, mungkin kita pernah dengar dan kita sering dengar, yang dapat merubah diri kita kan diri kita sendiri tuh Kak Cindy. Bukan orang lain loh. Bukan orang tua kita, bukan istri atau suami kita, apalagi anak-anak kita. Masyarakat sosial, masyarakat kerjaan, bisnis merubah kita. Rasanya enggak. Kita sering dengar slogan-slogan itu bahwa yang bisa merubah Anda itu adalah diri Anda sendiri kan Kak Cindy. Yeah. Itu ending dari makna saat ini bahwa perubahan di tangan Anda. Tapi kita mesti lihat juga faktor-faktor pendorong perubahan itu sendiri, ya kan? Jadi walaupun itu adalah kata-kata yang sudah sering kita dengar, tapi kita mesti melihat juga sebagai apa sih pendorong yang membuat kita menjadi berubah itu ya Kak Cindy. Sehingga perubahan itu menjadi satu kebutuhan terhadap individu itu Kak Cindy. Kemudian karena perubahan ini juga menjadi satu kekuatan loh untuk individu itu sendiri. Nah, ini juga bagian dari perubahan itu Kak Cindy. Yeah. Kemudian perubahan ini juga kita harus lihat sebagai pendorong bagi kekuatan kita individu. Itu Kak Cindy. Jadi faktornya itu. Kita mesti lihat karena faktornya bukan normali Kak Cindy. Perubahan harus kita lihat sebagai satu kebutuhan, kita harus lihat sebagai satu kekuatan, kemudian kita lihat sebagai satu pendorong bagi kekuatan di dalam individual kita sendiri. Itu faktor pendorong dari perubahan itu Kak Cindy. Yeah. Nah, selanjutnya kita bisa melihat lagi, memahami tentang perubahan itu. Kalau kita tadi sudah tahu faktor pendorongnya, kita memahami tentang faktor-faktor perubahan itu. Yeah. Yaitu kita mulai memahami lah bahwa fokus pada apa yang bisa kita kerjakan, fokus pada apa yang bisa kita lakukan saat ini sesuai dengan kemampuan kita atau kompetensi kita. Nah, dalam konteks ini, ya kita memahami kemampuan kita dan kita lakukan itu sebagai satu kebutuhan terhadap individu kita sendiri, lalu mendorong akan menjadi kekuatan dalam individu kita itu sendiri, Kak Cindy. Jadi, betul-betul kita harus beradaptasi dengan perubahan ini, lalu kebutuhan-kebutuhan yang kita biasanya kita punya itu, ya kita maksimalkan itu sesuai dengan kekuatan kita, lalu ini menjadi pendorong dalam kekuatan kita itu untuk membangkitkan satu hal yang baru. Nah, inilah perubahan di tangan kita itu sendiri. Tapi di samping itu kita juga mesti melihat resistensi terhadap perubahan itu sendiri, Kak Cindy kan. Nah, kemudian
peran dan tanggung jawab terhadap perubahan itu sendiri. Nah, perubahan dan tanggung jawab inilah yang menjadi materi kita hari itu, yaitu perubahan di tangan Anda itu, Kak Cindy. Bagaimana kita harus mensponsori diri kita sendiri, Kak Cindy, untuk melakukan kebaharuan itu. Iya kan ya? Gak ada sponsor yang mau mensponsori kita, kan? Iya. Semua kena secara global, kan, Kak Cindy. Kemudian kita juga harus menjadi pengelola terhadap perubahan itu. Kemudian kita juga menjadi pengawas dari perubahan itu, iya kan? Karena perubahan ini kan bukan Kak Cindy, saya dan kita semua yang alami, ya. Kak Cindy dan saya yang alami, tapi kita semua yang mengalami hal ini, kan, Kak Cindy. Iya, Coach. Nah, kemudian yang menjadi target dari perubahan itu adalah kita, tuh, Kak Cindy. Malah ya kita juga menjadi stakeholder dari perubahan itu. Perubahan ini sih. Iya. Jadi intinya adalah perubahan di tangan Anda itu adalah kita menjadi sponsornya, kita menjadi pengelolanya, kita menjadi orang yang ada dalam perubahan ini, kemudian kita menjadi target dari perubahan ini, dan kita juga menjadi stakeholder dari perubahan ini. Dengan demikian ya perubahan itu, kalau kita betul-betul mengambil dan menerima, ya kan, fokus terhadap perubahan ini, dan di tangan Anda. Saya rasa itu, Kak Cindy. Kalau kita mengambil dan menerimanya, ya, Coach, ya. Iya. Menjadi persoalan berani mengambil dan menerimanya. Saya bilang harus, tidak bisa katakan. Iya, kita akan terpuruk sendiri, Kak Cindy. Itu, Kak.